Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, peringatan Hari Disabilitas Internasional atau disebut International Day of Person with Disability diperingati setiap tanggal 3 Desember. Tujuan digelarnya Hari Disabilitas Internasional adalah untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan kehidupan para difabel dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan mereka. Bagaimana cara kita berpartisipasi dalam meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan mereka? Kita akan membahasnya bersama Dr. Erni dalam kenali dan tingkatkan partisipasi pada disabilitas. Langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini, Dr. Erni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo, selamat malam dokter. Aduh, kalau melihat dokter yang semangat ini nih, semakin semangat dok. Gimana kabarnya nih dok? Baik. Sehat ya dok ya, pastinya harus sehat dong kalau dokter membantu masyarakat yang pastinya ya dok ya. Dan dokter, tema kita pada malam hari ini adalah kenali dan tingkatkan partisipasi pada disabilitas ya dokter ya. Bisa dibantu untuk menjelaskan dok apa yang dimaksud dengan disabilitas itu dok? Jadi masyarakat awam itu belum banyak yang mengerti tentang disabilitas ya. Disabilitas sendiri adalah kita kalau seseorang yang mengalami semua akibat karena penyakit, karena kelainan dalam tubuh, atau ada sensorik dengan kehilangan panca indera, intelektual, itu semua dalam jangka waktu lama sekitar 6 bulan itu disebut disabilitas. Jadi dia tidak bisa berpartisipasi dalam masyarakat, berpartisipasi dalam masyarakat. Oke, berarti disabilitas itu adalah sesuatu kelainan yang tidak bisa berpartisipasi atau bersosialisasi itu ya dokter ya. Kalau untuk difabel sendiri itu dokter, ini ada dua istilah, disabilitas dan difabel, itu bagaimana itu dok? Disabilitas sendiri itu istilahnya dan difabel itu orangnya. Oke, berarti untuk difabel itu adalah orangnya ya dokter ya. Disabilitas sendiri adalah seperti kelainan tadi, adapun penyakit, adanya penyakit ya dokter ya, yang lebih dari 6 bulan kelainan itu tersendiri. Baik dokter, kalau untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dokter tentang disabilitas sendiri itu bagaimana dok? Jadi kita kenal lebih lanjut banyak macam disabilitas ya. Jadi ada disabilitas fisik yang sering kita lihat ya, cacat misalnya, ada kehilangan anggota tubuh. Sekarang sih istilah cacat sudah nggak berlaku lagi ya. Jadi kehilangan anggota tubuh, contohnya amputasi akibat kecelakaan, misalnya kakinya mesti diamputasi, atau stroke yang mestinya ada kelemahan salah satu sisi tubuh, atau anak-anak dengan kelainan seperti tumbuh kembang seperti sarapapasi, Down syndrome, dan ada lagi juga yang misalnya anak-anak polio bisa juga disebut disabilitas secara fisik. Ada lagi disabilitas itu sensorik, ada yang tunarungu, tunawicara, tunanetra, itu yang kehilangan panca indera disebut disabilitas sensorik. Dan ada lagi yang namanya disabilitas intelektual, jadi IQ-nya yang di bawah rata-rata disebut disabilitas intelektual ya. Ada lagi disabilitas yang mengenai dengan gangguan pola pikir, nah stres, depresi. Orang-orang yang kalau kita sakit kan biasa sakit juga rohaninya, tapi kalau dia tidak bisa bekerja atau beraktivitas, berpartisipasi dalam masyarakat selama 6 bulan, itu biasanya disebut disabilitas. Oke, baik. Ternyata untuk disabilitas sendiri banyak ya dokter ya, disabilitas fisik, sensorik, dan disabilitas intelektual ya dokter ya. Kalau untuk terkadang masyarakat ini banyak mengira bahwa disabilitas itu, mohon maaf, itu cacat dokter, atau yang biasa disebut kehilangan anggota tubuh ya dokter ya. Nah ternyata untuk disabilitas sendiri ini ada sensorik dan intelektual dokter. Kalau untuk sekarang dokter, itu yang banyak disabilitas tersendiri itu disabilitas apa dokter kalau untuk saat ini? Saat ini kalau dalam era COVID ini banyak yang stres ya. Jadi mungkin disabilitas mental, jadi yang lebih banyak ya. Terus juga
banyak juga yang lain-lain sih, seperti anak-anak yang tumbuh kembang. Nah, itu juga masih disabilitas fisik juga masih banyak. Oke, disabilitas fisik banyak ya dokter ya berarti. Kalau untuk disabilitas fisik itu tadi kan ada seperti stroke ya dokter ya. Berarti kehilangan untuk organnya sendiri tidak bisa dibilang lumpuh ya dokter ya, tidak bisa digerakkan lagi. Dan kalau untuk penyakit-penyakit lainnya yang bisa disebut dengan disabilitas apa saja dokter selain stroke itu dokter? Banyak, jadi ada yang tadi penyakit yang gangguan tumbuh kembang tadi, cerebral-palsy untuk anak-anak atau Down syndrome. Terus ada lagi yang karena kecelakaan kakinya mesti diamputasi. Nah, itu termasuk disabilitas fisik ya. Berarti kalau untuk disabilitas ini tersendiri dokter, ini bisa untuk direhab ya dokter ya, bisa untuk dikatakan untuk proses penyembuhan sendiri itu bagaimana dokter? Apakah bisa dok? Jadi kalau rehab itu sendiri adalah suatu layanan yang jadi kita bisa mengoptimalkan dari fungsi dari si pasien, si yang disabilitas tadi, penyandang disabilitas tadi, sehingga dia bisa berpartisipasi secara optimal di dalam masyarakat. Jadi dia bukan lagi disebut difabel, dia bisa menjadi manusia seutuhnya. Jadi dia bisa berpartisipasi di dalam lingkungannya. Berarti bisa untuk kedepannya sendiri untuk disabilitas ini bisa kembali bersosialisasi ya dokter ya terhadap kembali ya partisipasi dalam berpartisipasi ya. Baik dokter. Kalau untuk masyarakat sendiri nih dokter ya, bagaimana nih dok untuk menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas ya dokter? Jadi kita mesti kenalin dulu yang tadi macam-macamnya. Jadi bukan hanya disabilitas, bukan hanya fisik. Terus kita harus tahu mereka juga mereka memang mungkin disabilitas tapi bukan inabilitas. Jadi mereka masih bisa berfungsi dalam masyarakat, masih bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi kalau mereka bisa berpartisipasi sudah jadi manusia seutuhnya, persamaan hak dengan mereka sama. Benar. Jadi baik, kalau untuk kita sendiri ya dokter menyikapinya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut membantu? Apakah memang terkadang ada yang mau dibantu tapi takutnya mohon maaf ini mungkin dia merasa tersinggung atau bagaimana? Itu bagaimana dokter cara kita? Jadi kita harus sebagai misalnya ada keluarga kita yang terkena, jadi kita harus sabar, pertama kali harus sabar. Jadi kita harus bicara mereka tuh nggak terlalu buru-buru, pelan-pelan, terus tidak menjudge mereka ya. Jadi mereka bisa sama dengan kita. Jadi kita bantuan dari kita itu dukungan moral tentunya lebih banyak. Jadi kalau memang butuh ke dokter, jadi kita bisa ke dokter. Misalnya kalau kita misalnya kita mengalami nyeri di punggung, misalnya namanya HMT lumbal, misalnya kita perlu penanganan dokter. Kalau nyerinya hilang, kita sudah bukan lagi penyandang disabilitas, bukan lagi difabel. Jadi kita bisa beraktivitas kan, tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Baik. Kalau untuk keterbatasan kita sendiri ini dokter ya, untuk juga mungkin disabilitas yang seperti tunarungu atau tunawicara ya dokter, keterbatasan kita juga untuk menyampaikan untuk bantuan kita terhadap difabel ya dokter ya kalau kita menyebutnya, itu bagaimana itu dokter? Apakah kita harus belajar dulu kah, ataukah kita bisa langsung mengajaknya mungkin ke rumah sakit atau bagaimana itu dok? Oh iya, jadi kalau misalnya mereka ada keluarga kita yang tunarungu, bisa kita pertama kali kita kasih dukungan moral. Kedua, kita bisa ajak mereka sama-sama ke dokter. Jadi pengobatannya secara holistik ya, jadi bisa juga dengan dokternya banyak, jadi ke dokter THT, jadi dicek pendengarannya sudah seperti apa, jadi nanti kita perlu alat bantu. Nah nanti dokter THT nanti mengkonsulkan ke dokter rehab kepada saya, spesialis rehab medik. Nah jadi dia jadi dibantu untuk caranya untuk terapi bicara, karena kan orang yang dengan keterbatasan dengan pendengaran bisa juga terganggu bicaranya. Jadi kita bisa untuk mengajarkan mereka cara bicara. Jadi berkomunikasi, jadi dia
dia bukan lagi difabel di masyarakat, jadi dia bisa menjadi manusia seutuhnya. Oke, baik. Kalau untuk waktunya sendiri nih, dokter, rehabilitasi terhadap disabilitas itu berapa lama kemungkinan untuk waktunya tuh? Jadi tergantung ya, kalau misalnya sudah masih kecil, misalnya dari 0 sampai 5 tahun itu masih bisa. Kalau biasanya kalau sudah di atas 5 tahun sudah terbentuk engram di ininya. Jadi cara ngomongnya sudah berbeda. Jadi kan sudah terbentuk pola pikir di dalam otaknya. Jadi kita mesti pelan-pelan. Jadi nggak bisa langsung nggak bisa. Jadi butuh proses dan waktu ya, dokter ya. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Masih dengan tema kita kenali dan tingkatkan partisipasi pada disabilitas bersama Dr. Erni dari Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang. Kami akan kembali tetap di Jendela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Lia Miranda, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Saya merupakan staf di KSM Rehabilitasi Medik, khususnya di instalasi rehabilitasi medik Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan beberapa terapi unggulan dari bagian atau instalasi rehabilitasi medik. Yang pertama yaitu layanan hidroterapi. Sebenarnya layanan hidroterapi ini bukan merupakan layanan yang baru karena sudah ada sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu. Tetapi tetap merupakan suatu terapi unggulan dikarenakan hanya ada satu-satunya di Kota Palembang dan bahkan di daerah Sumatera Selatan. Dari pengertiannya saja, hidroterapi merupakan terapi yang menggunakan media air. Sebenarnya terapi ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif terapi jika pasien mengalami kesulitan ketika melakukan terapi di darat. Dengan menggunakan media air ini sendiri dapat digunakan untuk melatih pasien, baik itu range of motion maupun fleksibilitas daripada sendi, melatih kekuatan maupun endurance kardiorespirasi pasien, bahkan dapat melatih keseimbangan maupun jalan daripada pasien. Terapi dengan menggunakan media air ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah terapi ini dapat diberikan kepada semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, tetapi dengan tetap memperhatikan indikasi maupun konten. Acara ini dipersembahkan oleh buah duku dimakan cumi. Pasal sama Susi. Kalau kamu nanti tengok aksi kami, ayo nonton komedi kosan Manci di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Manci setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di
di Album Bingen Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Erni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, dan masih membahas mengenai kenali dan tingkatkan partisipasi pada disabilitas. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali nih dokter ya. Siap. Oke dokter, kalau dalam memperingati Hari Disabilitas ini dokter ya, ini kan kenali dan tingkatkan partisipasi pada disabilitas. Ini apa dokter yang harus kita lakukan ini dokter? Untuk meningkatkan partisipasi, Benar. kita pasti memberi dukungan ya. Kalau misalnya masyarakat itu sendiri sudah ada yang penyandang disabilitas atau difabel, kita bisa ke dokter, bisa juga kalau misalnya dia memakai fasilitas BPJS, berarti dia ke dokternya berarti dari awal dia ke dokter PPK 1, terus ke dokter tipe C, tipe A. Jadi bisa seperti itu. Atau kalau umum langsung ke saya juga boleh. Langsung ya ke dokter Erni. Baik dokter, kalau di Indonesia ini kan sekarang sudah ada perbaikan dalam fasilitas ya dokter ya. Seperti di jalan ada khusus untuk tunanetra ini dokter. Terus juga kadang-kadang ini dokter banyak yang tidak tahu ini dokter fungsi itu. Nah ini bagaimana dokter untuk masyarakat sendiri, apakah ada sosialisasinya dok? Nah, dalam itu program pemerintah yang kita harus taat di, misalnya ada jalur kuning untuk penyandang difabel, ya kita bisa patuhi lah ya. Jadi kadang-kadang saya lihat sering mobil di situ untuk penyandang difabel dipakai untuk orang yang biasa ya. Difabel itu kan termasuk yang orang tua juga. Kan ada WC, toilet, ada yang tulisan disabilitas atau difabel, itu kan khusus untuk orang-orang yang disabilitas ya. Jadi kita hormati kadang Benar. kita bisa untuk itu. Jadi pemerintah juga mendukung dalam fasilitas ini. Jadi sekarang itu sudah dari bandara turun aja sudah ada lift untuk penyandang disabilitas. Terus mereka bisa ada kursi rodanya khusus sampai ke taksi. Nah itu sudah ada dari pemerintah ya. Jadi saya sudah lihat sih kayak ini kita misalnya naik transmusi kan ada juga ada untuk disabilitas. Jadi dia ada lift khusus, terus dia bisa naik. Jadi kita sebagai penyandang disabilitas jangan takut. Jadi kita boleh disabilitas tapi tidak boleh inabilitas. Jadi kita tidak bisa berpartisipasi dalam lingkungan ya. Kalau kita bisa berpartisipasi, kita bukan termasuk lagi disabilitas, bukan lagi difabel, sudah jadi manusia seutuhnya. Baik. Jadi Berarti pemerintah sekarang sudah menyiapkan ya dokter ya fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas dokter. Tetapi terkadang masyarakat ini tidak mengetahui dokter dan tidak mengerti. Karena kan penyandang disabilitas sendiri ini mempunyai hak ya dokter ya. Ya, sama haknya dengan kita ya, semua kesamaan hak. Benar, dan jadi ini juga memudahkan untuk mereka berpartisipasi tadi ya dokter ke lingkungannya sendiri. Baik, dokter, kalau untuk perkembangan ini dokter ya, alat bantu untuk para disabilitas ini juga semakin baik dan canggih dari dunia kedokteran dok. Untuk mendapatkan alat-alat ini, apakah di Sumatera Selatan sendiri ini dokter secara khusus dan Indonesia ini sudah mudah dan murah ini dokter? Apakah atau masih ada harga-harga tertentu ini? Itu bagaimana dok?
Kalau misalnya dari kita, kalau mau harga yang banyak ya macamnya ya. Kalau misalnya dari BPJS sendiri ada yang ditanggung. Nah, jadi misalnya kaki palsu ditanggung, korset ditanggung. Jadi bisa langsung. Tapi kalau misalnya ya memang kalau mau yang canggih kayak teknologi, misalnya kita ada yang amputasi, pengen tangannya bionik yang bisa langsung bisa fungsional, nah itu memang nggak ditanggung. Jadi ya tergantung dari ini. Kalau yang masih fasilitas biasa masih ditanggung sama pemerintah. Jadi memang ada beberapa harga tertentu ya, dokter ya? Harga tertentu ada. Oke, baik. Dokter, di Rumah Sakit Muhammad Husaini ini kan sudah ada rehabilitasi ya, dokter ya, untuk penyandang disabilitas sendiri. Nah, kalau untuk prosedurnya sendiri itu, dokter, itu seperti apa, dokter? Harus bagaimana kalau kita datang ke Rumah Sakit Muhammad Husaini itu sendiri, dok? Datang ke rumah sakit umum bisa kita dari ini ya. Kalau dia pakai BPJS ya tadi berjenjang dari tipe dari TPK 1 puskesmas, dan terus ke tipe C, tipe B, baru ke tempat kita yang apa? Rumah Sakit Muhammad Husaini ya. Jadi kalau misalnya dia ada fasilitas untuk rehab medik di tipe C, jadi dia mungkin dia ke sana dulu. Kalau misalnya tipe C tidak sanggup, baru dilempar ke tipe A. Tipe A itu ya untuk Rumah Sakit Muhammad Husaini. Tetapi banyak kali ada yang juga swasta ya, jadi swasta langsung bisa ke kita. Oke, baik, dokter. Kalau untuk jadi ada beberapa prosedur ya, dokter ya. Berarti memang ini nggak langsung ketemu dokter Erni. Jadi memang ada tahapan-tahapan tersendiri ini, dokter ya. Baik, dokter. Kalau untuk sedikit ini, dokter ya. Ada penyandang disabilitas, mungkin keluarganya tidak mau tahu bahwa orang-orang itu bahwa dia mempunyai keluarga yang disabilitas ini, dokter. Apabila terjadi sesuatu, mohon maaf terhadap keluarganya, dokter, untuk si difabel sendiri, itu apakah ada jaminan, dokter? Itu bagaimana, dok? Ada, dari pemerintah sih sudah ada jaminan. Misalnya memang anaknya terlantar ya, ada pasal berapa 33 apa itu ya. Jadi kita bisa untuk jadi di pemerintah ada yang kayak semacam panti ya, sendiri untuk difabel sendiri sih. Saya sih tetap yakin harus keluarganya harus diberikan dukungan moral. Jadi kalau keluarganya yang punya anaknya yang misalnya anak ada yang difabel, misalnya ada disabilitas intelektual misalnya ya, jadi IQ-nya di bawah rata-rata, kadang-kadang memang keluarganya stres. Nah, jadi kalau sudah stres bekerjanya, keluarganya juga termasuk difabel. Ini mesti kita ini juga kasih dukungan moral, mungkin dia ke ini ya, ke psikolog dulu. Jadi dia bisa dia bisa dikasih dukungan moral. Jadi seperti apa supaya dia tidak menganggap anaknya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kan disabilitas bukan inabilitas, jadi masih bisa berpartisipasi. Jadi dia harus camkan di otaknya semua anak itu baik, nggak ada yang nggak baik, semua anak itu normal. Kalau kita bilang itu, jadi kayak anak tuh kayak putih bersih ya. Jadi kalau keluarganya anggap dia baik, ya semuanya baik. Jadi banyak penyandang disabilitas ya. Saya lihat ada yang jadi pianis terkenal, ada yang jadi penulis novel, semuanya ada, banyak yang itu. Bahkan ada yang semua ya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, disabilitas fisik, dia di perenang nomor 1, bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi jangan kita anggap mereka itu tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi mereka tuh bisa menjadi manusia seutuhnya, kita sama bersama anak kita. Jadi kalau dari anak, saran saya kalau orang tua yang punya ini, justru kita harus mendukung mereka supaya bisa mencapai kemampuan mereka yang teroptimal. Jadi mereka yang tersisa itu apa, kita harus bangkit ya, kita bisa optimalkan sehingga dia bisa kembali ke masyarakat. Nah, jadi dia bisa menjadi orang hebat lah, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Wah, ini saya langsung jadi memang kalau untuk sosialisasi terhadap keluarga itu memang sebenarnya sangat penting ya, dokter ya. Karena untuk penyandang disabilitas sendiri itu memang
anak kecil saja yang mau tumbuh memang harus dilatih ya dokter ya, supaya bisa menjadi pintar. Dan mereka juga yang penyandang disabilitas ini sebenarnya bisa untuk selalu dididik ya dokter ya, dan mendapatkan dukungan yang moral yang pastinya dokter. Kalau untuk sudah berapa banyak ini dokter untuk yang sudah bisa kembali lagi bersosialisasi atau beraktivitas dokter untuk penyandang disabilitas saat ini dokter? Sudah banyak. Saya punya pasien dia disabilitas fisik ya, kakinya hilang atau hilang anggota tubuh. Jadi dia datang ke kita evaluasi, terus dia pasang kaki palsu, dia sudah bisa jadi manusia seutuhnya. Dia supir truk, jadi dia bisa kembali jadi supir truk. Jadi dia bisa kembali berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi dia masih bisa nyetir truk. Kebayangkan dia masih bisa nyetir truk. Ada lagi yang amputasi juga, terus bisa bawa motor sendiri. Oke, wah, berarti ini sudah luar biasa sekali nih dokter ya. Ya, jadi ada juga yang ini ya, yang ada letka ya, tangannya kan semuanya kayak ini kan dia bisa kembali, dia bisa sekolah kembali, jadi dia walaupun dengan alat bantu. Makanya itulah perlunya di tempat kami mohon maaf kami promosi sedikit. Jadi kami itu tim rehab itu banyak ya, jadi dari dokter itu untuk evaluasi, diagnosis, meresepkan ya semuanya nanti dokter. Terus nanti ada lagi yang perawat itu nanti juga mengajari pasien tentang bagaimana pola asuh perawatan. Terus ada lagi yang namanya fisioterapi, jadi dia kemampuan motoriknya dikembalikan, jadi dari fisioterapi itu. Terus ada lagi yang namanya okupasi terapi. Okupasi terapi itu bisa kembali untuk vokasionalnya, kerjanya dia, misalnya fungsi tangannya terganggu, jadi kita dikasih alat bantu, bagaimana caranya dia makan, bagaimana caranya menulis, bagaimana dia kembali ke masyarakat, itu okupasi terapi. Terus ada yang terapi bicara, nah itu misalnya orang stroke, orang yang tunawicara, nah tunanetra itu bisa ke sana untuk terapi bicaranya. Atau anak-anak yang untuk kesulitan untuk bicara, misalnya Down syndrome, misalnya gangguan tumbuh kembang cerebral palsy, nah itu bisa ke sana juga. Nah juga kita ada juga yang namanya ototik prostetik. Nah ototik prostetik itu untuk alat bantu tadi, misalnya dia perlu tongkat, korset, kaki palsu, nah itu kita ke bagian kita yang namanya ototik prostetik. Terus ada lagi yang kita nih yang namanya psikolog. Jadi kan orang yang sakit itu juga berdampak ke rohaninya, jadi kita butuh dukungan moral. Kita juga ada namanya social worker. Social worker itu biasanya itu menjembatkan kita antara pasien dan caregivernya, keluarganya. Terus bisa menjembat ke lingkungannya, fasilitas apa, terus ke pekerjaan yang bisa dia kerja di Kentucky, nanti social worker tadi menghubungkan tadi ke manajemen Kentucky. Misalnya dia hilang kaki, dia nggak bisa lagi jadi waiter, dia bisa jadi kasir misalnya, jadi bisa kembali kerja. Oke, baiklah. Ini ternyata banyak ya dokter yang bukan langsung datang langsung mendapatkan itu belum. Karena memang ada tahapan-tahapan dan prosedurnya tersendiri dokter ya di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ini. Baik, ini saya ini masih penasaran dokter ya dengan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ini dokter. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan kita akan melihat video terkait fasilitas layanan medik yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Lia Miranda, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Saya merupakan staf di KSM Rehabilitasi Medik, khususnya di instalasi rehabilitasi medik Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan beberapa terapi unggulan dari bagian atau instalasi rehabilitasi medik. Yang pertama yaitu layanan hidroterapi. Sebenarnya layanan hidroterapi ini bukan merupakan layanan yang baru, karena sudah ada sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu. Tetapi tetap merupakan suatu terapi unggulan, dikarenakan hanya ada satu-satunya di kota Palembang dan bahkan di daerah Sumatera Selatan. Dari pengertiannya saja, hidroterapi merupakan terapi yang menggunakan media air.
Sebenarnya terapi ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif terapi jika pasien mengalami kesulitan ketika melakukan terapi di darat. Dengan menggunakan media air ini sendiri dapat digunakan untuk melatih pasien, baik itu range of motion maupun fleksibilitas daripada sendi, melatih kekuatan maupun endurance kardiorespirasi pasien, bahkan dapat melatih keseimbangan maupun jalan daripada pasien. Terapi dengan menggunakan media air ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah terapi ini dapat diberikan kepada semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, tetapi dengan tetap memperhatikan indikasi maupun kondisi. Acara ini dipersembahkan oleh Ekspedisi kuliner Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di Kota Palembang. Sampai berjumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Erni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Masih dengan tema kita, kenali dan tingkatkan partisipasi pada disabilitas. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, bisa di 0711364666 atau 364111. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ya dokter ya. Siap. Oke dokter, kalau untuk penyandang disabilitas sendiri ini kan bisa langsung ke rumah sakit kompetisi ini dokter ya, kalau ada yang ingin melakukan pengobatan atau rehabilitasi sendiri ini dokter. Untuk fasilitas ini sudah banyak dokter ya, sudah lengkap. Apabila mereka sudah melakukan rehabilitasi ini dokter dan sudah mengalami perkembangan yang luar biasa ini dokter, yang sudah baik, apakah selanjutnya mereka harus tetap melakukan prosedur-prosedur untuk rehabilitasi lagi dokter? Kalau mereka sudah bisa kembali ke masyarakat, nggak perlu lagi, kan mereka sudah artinya sudah bisa mandiri. Nah, kita kan bisa sampai mencapai kemandirian pasien sampai dia bisa berpartisipasi ke masyarakatnya.
Fungsinya rehab tuh itu, jadi mengoptimalkan fungsi yang ada. Misalnya dia cuma ada kakinya satu, nggak punya kaki palsu, juga kita harus optimalkan, dia masih bisa jalan, masih bisa mobilisasi, masih bisa bekerja. Jadi, baik, berarti apabila sudah mengalami perkembangan, mereka sudah beraktivitas kembali, tidak perlu lagi ya dokter ya untuk melakukan prosedur-prosedur yang ada. Untuk disabilitas mental ini dokter, itu kan seperti stres ya dokter ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya dokter ya, ini sepertinya banyak dokter. Nah itu bagaimana dokter untuk menanganinya sendiri di masyarakat dok? Ya, misalnya kita harus sebagai keluarga kita harus beri dukungan moral. Jadi kita harus sabar. Nah itu kalau misal terus ya kita bawa misalnya sudah sampai dia nggak bisa mandi, nggak bisa makan, terus nggak bisa beraktivitas, itu kan sudah termasuk disabilitas. Jadi kita harus kembali ke dokter, misalnya dokter jiwa, ya. Jadi dokter jiwa nanti kan menangani pasiennya secara holistik ya. Jadi dia bisa kembali beraktivitas kembali. Oke, baik. Kalau untuk dari keluarga sendiri dokter, kurangnya sosialisasi, apalagi lingkungan yang sangat kurang sosialisasi ya dokter terhadap disabilitas ini sendiri. Itu bagaimana dokter? Apakah dari rumah sakit sendiri akan ikut berpartisipasi atau bagaimana itu? Ya, itulah fungsinya kita hidup bermasyarakat ya. Jadi misalnya ada tetangga kita yang ada mengalami disabilitas tapi dicuekin keluarga, ya kita bisa bantu ya. Pasien saya banyak juga ya, ada yang nenek-nenek yang dicuekin sama keluarganya ya, ini dibantu sama tetangganya, pengantarin ke rumah sakit, bisa itu. Jadi kita sebagai manusia ya, kita masih punya hati nurani untuk membantu sekitarnya, bisa. Oke, baik. Berarti memang harus peka ini dokter ya, dari lingkungan sendiri, apalagi keluarga. Kalau untuk kembali lagi dokter, keluarga yang menyembunyikan ini dokter, untuk mohon maaf keluarganya yang disabilitas ini sendiri, untuk mengetahuinya atau mungkin kita memberikan solusi atau memang mengajaknya ini dokter, tapi mereka tidak menerima, itu bagaimana dokter? Ya bisa antara ini tadi yang masyarakat tadi, terus bisa kita ke pemerintah ya, sudah ikut campur tangan ya. Misalnya dinas sosial, dari dinas sosial sendiri bisa ikut campur dalam hal ini. Jadi bisa ada masyarakat misalnya ngelapor ke yang pejabat wewenang, misalnya lurah, RT, RW. Nah nanti lurah, RT, RW sendiri nanti ke pejabat yang berwenang lagi, misalnya dinas sosial. Ya, sosial. Berarti memang ada campur tangan dari pemerintah ya, iya, ya, yang memang bisa membantu untuk kelangsungan masyarakat sendiri. Dokter, ini kan ada disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental ini dokter. Ada beberapa disabilitas. Ini banyak beberapa yang belum mengetahui bahwa disabilitas mental ini juga termasuk seperti stres tadi ya dokter, itu termasuk disabilitas. Supaya masyarakat ini lebih paham nih dokter tentang arti penyandang disabilitas dan juga difabel itu tuh apa, itu bagaimana dokter? Untuk dari rumah sakit sendiri apakah sudah ada seperti sosialisasi ini dokter? Iya, dari kemarin juga kita sosialisasi ya, penyuluhan di sekitar rumah sakit juga ada tentang disabilitas. Jadi macam-macam kan disabilitas, kita nyeri punggung yang sampai kita nggak bisa kerja juga termasuk disabilitas. Jadi selama misalnya 6 bulan kita sakit punggung, terus kita nggak bisa melakukan aktivitas apapun, hanya terbaring di ranjang, itu termasuk difabel juga. Jadi bukan hanya ini yang dibilang yang orang awam sering ngomong cacat ya, misalnya kakinya nggak ada, itu sudah lumrah lah ya, banyak yang lain. Misalnya juga disabilitas intelektual tadi, anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata, juga ada lagi yang sensorik tadi, ada yang misalnya panca inderanya yang terkena, itu memang termasuk disabilitas. Juga ada lagi kita yang gangguan fungsi-fungsi yang lain, misalnya kita nggak bisa menggunakan instrumen. Nah itu juga ada yang jadi disabilitasnya
bisa karena fungsi itu. Ya, misalnya kita nggak bisa apa ya, misalnya kita fungsi tangannya kurang, jadi nggak bisa megang pensil, pena, nah itu kan termasuk disabilitas fisik ya. Jadi masyarakat mesti peka kalau misalnya kena stroke, dia mau kembali bisa menulis, ya kita kalau satu kita kasih penguatan otot, kita bisa kasih alat bantu sehingga dia bisa kembali. Misalnya dia jabatannya direktur, ya bisa kembali tanda tangan. Baik, dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dokter ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, dengan Bapak Yosep, silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Iya, bertanya dong. Iya, Pak. Ini namanya kalau misalkan ada pasien yang misalkan ada gangguan pada fisik di tangan atau di kakinya, stroke gitu, itu biasanya kalau di RSMH pengobatannya itu gimana? Atau ada masa pulih yang pasti berapa bulan dia untuk ngikutin terapi segala macam? Atau mungkin kalau versi yang alternatifnya itu baik atau enggak? Itu dari menurut dokter gimana? Baik, terima kasih Bapak Yosep. Salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, Terima kasih Pak Yosep. Jadi kita kalau di RSMH bisa dilakukan terapi ya untuk penguatan otot-ototnya. Tadi kan kalau namanya stroke pasti ada kelemahan di salah satu sisi bisa, atau kedua sisi bisa ya. Jadi jaminan pulih itu tergantung ya Pak dari tingkat keparahan stroke-nya. Jadi kalau misalnya stroke-nya sudah beberapa tahun, jadi kita memaksimalkan fungsi yang ada. Ya, jadi kalau misalnya dia masih bisa jalan, ya kita misalnya stroke itu kalau misalnya dia jalannya susah, kita bisa kasih alat bantu. Nah, kalau misalnya dia jaminan untuk pulihnya kapan, jadi kita harus lihat dari kemampuan pasien juga. Kalau misalnya pasiennya juga walaupun dia terapi tapi di rumah juga dia tidak melakukan misalnya kita disuruh latihan untuk penguatan kembali juga sulit ya. Jadi kalau stroke yang paling bagus itu di bawah 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan itu sudah hampir statis lah, bisa tapi lambat. Oke, baik. Berarti untuk jaminan pulih dan pengobatannya itu untuk stroke sendiri pasien dan tergantung tingkat keparahannya. Oke, baik, tergantung dari pasien sendiri ya dokter ya. Tingkat keparahannya pada saat dia datang, apakah sudah lebih dari 6 bulan atau belum ya dokter ya? Kalau sudah bertahun-tahun ya kita mengoptimalkan fungsi yang ada. Oke, baik. Kalau fungsi yang ada misalnya dia fungsi tangannya kurang, jadi kita kasih alat bantu. Ya, jadi supaya dia kembali bisa nulis, bisa makan, kita bisa kasih seperti itu. Atau dia sulit untuk berjalan, bisa kita kasih alat bantu. Misalnya kalau misalnya kakinya terseret-seret, bisa kita kasih AVO untuk penunjangnya, jadi dia bisa berjalan lebih baik. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk Bapak Yosep ya tadi ya dokter ya di Jakabaring, jauh juga ini dokter. Baik dokter, kalau untuk ini kita ada disabilitas mental ya dokter ya. Kalau untuk disabilitas mental tersendiri dokter, kemungkinan untuk kembali lagi karena dia seperti stres itu ya dokter ya, kembali lagi terulang dokter, itu berapa persen mungkin dokter untuk kemungkinan bakalan terjadi, atau tidak bisa dikatakan sudah sembuh total itu dokter? Ya, kalau misalnya dia nggak pernah kemana-mana, kalau nggak pernah diobati ya nggak bisa sembuh ya. Kalau misalnya dia bisa bangkit kembali, terus kita bisa ke tempat yang harusnya, misalnya ke dokter jiwa atau itu bisa balik lagi. Atau juga memang kalau sudah tingkat keparahannya sudah ini nggak bisa, ya kita optimalkan aja. Oke. Ya, tergantung juga dari tingkat fungsinya, tingkat organnya di mana yang terkena. Oke, baik, siap. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah, jika ingin ada yang ingin tanyakan bisa di 07113646666 atau 3641111. Kami akan kembali tetap di Jendela.
Acara ini dipersembahkan oleh menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Itu memang uang Palembang, tapi Sriwijaya tetap di hati. Arifio! Udaranya yang berapi-api. Kamu tidak pernah ngalamin jatuh cinta. Ada ini soal jalan itu kan banyak yang komen. I'm the rockstar, man. Maripus. Bagus sih Mas bola. Ini Mas Aib sebenarnya. Sayang, sebenarnya jangan malam-malam ya. Hampir aku angin bener. Belanda pakai sepan. Cakep. Itu kan dong, jangan lupa nonton STV. Spesial program dari Sriwijaya TV yang memang punya tamu-tamu. This is STV Podcast. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Buah duku dimakan cumi. Pasar sama susi. Kalau kamu nak tengok aksi kami, Ayo nonton komedi kosan makcik di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Mangci setiap hari Kamis jam 7 malam. hanya di Sriwijaya TV.
Kamu yakin nang ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budaknya ada dalam, konan Iron Man. Nah, lantak. Budak ini ku janjikan gaji UMR, tapi tidak tahu gawinya apa. Sabar Bailur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Manu, laju apa? Hah? Laju? Lajulah kamu, lancarkan. Woi! Ini Thanos kak, Mamang Madrid numbali nih. Takut aku balik mau jangan balik gitu. Balik kak. Balik mau ngapain? Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nangan tak kau. Halo kak. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Erni dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dan masih dengan tema kita kenali dan tingkatkan partisipasi pada disabilitas. Ini udah nggak terasa ini dokter ya, sudah hampir di segmen terakhir ini dokter. Baik dokter, sedikit ini dokter untuk penyandang disabilitas sendiri ini dokter ya. Seperti contoh yang ini ya dokter, fisik, disabilitas fisik seperti stroke dokter. Untuk disabilitas fisik sendiri, stroke ini kan kalau lebih dari kelainannya sudah 6 bulan ya dokter, lebih dari 6 bulan. Apakah dokternya ini sama dokter dengan dokter penyakit dalamnya, dan untuk dokter rehabnya sendiri itu bagaimana dokter? Kalau untuk stroke kita biasa ke dokter neuro ya. Dari neuro kan dia dari tingkat organnya. Jadi dia di sana tuh mereka dikasih obat untuk supaya stroke kembalinya tuh tidak terjadi kembali stroke ya. Terus kalau datang ke tempat kita biasanya dirujuk dari dokter neuro atau dokter saraf tadi itu untuk kita mengoptimalkan fungsinya. Mereka berharap itu pasien itu yang fungsi yang ada itu kita optimalkan dan bisa kembali berpartisipasi dalam masyarakat ya. Itu fungsinya dokter rehab di sini. Berarti fungsi untuk dokter rehab ini adalah mengembalikan fungsi ya dokter ya, mengembalikan fungsi yang ada di agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam masyarakat kembali. Baik. Dokter, kalau untuk waktu ini dokter atau jadwal-jadwal yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ini dokter, terkait untuk rehabilitasi ini sendiri itu kapan saja dokter yang bisa kita datang gitu? Kalau RSMH sendiri kalau pagi selalu ada dokternya. Kalau siang, sore atau malam on call biasanya. Jadi sesuai janji. Kalau pasien mau ketemu kita nanti silakan daftar. Nanti kalau misalnya ada pasiennya kita datang. Wah berarti ini untuk pagi itu standby ya dokter ya, ada di Senin sampai Minggu berarti ya, dokter. Kita ada 3 di situ. Ada 3 dokter. Dan untuk siang dan sore itu bisa by phone ya dokter. Wah bisa interaktif ini tanpa harus datang ya dokter? Datang sih pasien ini, kalau kan kita harus cek semua, evaluasi pasiennya yang mana yang fungsi yang masih baik kan kita harus optimalkan. Jadi kalau misalnya dia kalau sedikit dia terganggu kan bisa kalau kita bisa kasih modalitas apa, dia bisa baik kembali, bisa langsung kembali ke masyarakat ya. Misalnya kalau stroke-nya ringan ya kita kasih modalitas, kita kasih latihan, pasiennya sudah bisa kembali. Baik dokter, sedikit lagi dokter. Sedikit terus ya dari tadi. Kalau untuk penggunaan alat bantu sendiri dokter, untuk penyandang disabilitas, itu apakah akan selalu dicek secara berkala atau bagaimana itu dokter? Biasanya alat bantu ya, alat bantu yang seperti apa? Kalau misalnya korset atau misalnya kaki palsu, alat prostetik ya, alat kalau misalnya itu misalnya dicek secara berkalanya sebulan dalam 3 bulan, 3 bulan dalam 6 bulan, 6 bulan dalam 1 tahun. Atau kalau misalnya pasiennya sendiri ada keluhan, langsung datang bisa. Terus kalau misalnya nanti sampai di rumah terus baru ada keluhan, besoknya datang juga boleh.
Oke, berarti memang harus ada pengecekan kembali ya, dokter ya? Kita ada check in dan check out. Iya, benar. Ya kita evaluasi, terus kalau pasiennya sudah kita evaluasi, di sana kan kita bisa pertama kali kita cek apa yang kurang, terus kita kasih pakai pasiennya, terus kita check out. Jadi kita di sana langsung evaluasi pasiennya semua. Kalau sudah bagus semua, nyaman pasiennya, baru kita kembalikan ke ini apa namanya, ke rumahnya, masyarakatnya sudah. Kalau ada gangguan, misalnya ada lecet, ada apa, kembali ke kita. Jadi kita perbaikin alat bantunya. Oke, baik. Oke dokter, pesan ini dokter boleh disampaikan untuk masyarakat di Hari Disabilitas ini dokter. Boleh silakan dokter. Iya, jadi kalau kita sebagai masyarakat ya, jadi kita tidak boleh memandang disabilitas itu sebagai manusia yang cacat ya. Mereka itu memang disabilitas tapi bukan inabilitas. Jadi mereka tuh masih bisa berpartisipasi. Mereka sekarang nggak mau disebut difabel orang, tetapi lebih ke orang yang mempunyai kemampuan yang different ability, jadi kemampuan yang berbeda. Jadi misalnya kan manusia itu semuanya unik, nggak ada yang nggak unik ya. Jadi masing si A, si B itu masing-masing kayak saya dengan Mbak, kan Mbak. Aduh. Jadi manusia itu unik. Jadi kita harus pandang mereka sebagai manusia seutuhnya. Jadi dia tuh misalnya kakinya nggak ada, kan kalau dipasang kaki jadi sudah baik. Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa memandang seperti itu. Mereka itu punya kemampuan yang berbeda dari kita. Kita bisanya ini, dia bisanya ini. Oke, baik. Baik dokter, jadi memang sesama manusia ini punya kekurangan masing-masing ya dokter ya. Jangan memandang kekurangannya ya dokter. Baik. Kita kan semua sama. Benar dokter. Iya benar, semuanya sama-sama saja ya dokter. Baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk ilmunya ya dokter ya, sudah berbagi informasi pada malam hari ini. Baik pemirsa, demikian dialog kesehatan jendela pada malam hari ini. Saksikan terus jendela setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Sriwijaya TV. Saya Desti Maristi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.